Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram, tak ada. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad, ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Nah, jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ini ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Saya sebenarnya nak berhenti Ustaz, tapi sebab Ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Yang dah berhenti elok, sebab dia banyak memudaratkan. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saya nak cerita sikit. Ada sahabat saya namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Syarif. Dia daripada UIA, IIU, International Islamic University Gombak. Jadi dia bercerita tentang seorang ulama. Di belakang rumah ulama ni ada pokok ubi, ada pokok tebu, ada pokok cabai, ada pokok tembakau. Suatu malam datang, dia duduk kat kampung, maka suatu malam datanglah babi, khinzir, datang khinzir, pagi dia buka jendela tengok, habis tebu, habis cabai, habis kacang, habis ubi, semua tak ada. Yang tak dimakan babi, khinzir, hanya tembakau. Rupanya khinzir pun mengharamkan tembakau. Itu, tapi cerita ni, padahal khinzir itu kan haram. Khinzir itu kan haram. Yang haram pun mengharamkan tembakau. Yang sakit hati, saya cerita aja. Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal muskilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan. Segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sendiri nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah. Setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu.
Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, masuk. Setiap mau merokok, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkan saya, Allah dari rokok, jauhkan saya. Minta, bertekad. Tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun, bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup, keluar, bekerja, ada, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram, nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada, haram, mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Gitu kan. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini, saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah memang hukum agamanya, dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada Anda. Wallahi masih disayang. Karena kalau tidak tahu malam ini, sampai kapan kira-kira mau tahu? Bagaimana kalau 10 tahun lagi baru tahu dan 10 tahun semuanya makan yang haram? Kan lebih berat hukumannya. Maka lebih baik malam ini dan jangan bekerja di situ. Kerja di tempat yang lain, keluar, banyak pekerjaan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan ya manusia? Adapun berbicara tentang jual rokok, bukankah pemerintah kita sudah menyatakan rokok itu salah satu bahan yang membunuh manusia? Bukankah di rokok ditulis rokok itu membunuh? Lalu kenapa kita jual? Kita akhirnya membunuh saudara kita tatkala kita jual itu. Bukankah rokok itu menyebabkan banyak penyakit, disebutkan bisa kanker, bisa ini, bisa itu. Lalu kita jual, kita fasilitasi orang beli di tempat kita. Kita mau ngambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Itu yang terjadi dengan pedagang rokok. Itu yang terjadi dengan pengusaha-pengusaha rokok. Dia mau ngambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Yang kena penyakit siapa? Pabrik rokok? Enggak. Pengusaha enggak, perokoknya yang kena. Maka kalau ada toko yang menjual, yang menyediakan, sama aja. Kita itu saling tolong menolong dalam dosa. Nggak boleh kita bunuh saudara kita. Nggak boleh kita kasih penyakit sama saudara kita. Yang harus kita lakukan adalah menyetop. Enggak, kita nggak jual rokok. Kenapa kok nggak jual rokok? Kita sayang sama kalian. Lihat nih bungkusnya rokok. Baca nih. Masa kita mau tega saudara sendiri, tetangga sendiri, mau kita racuni dengan hal ini? Maka nggak boleh. Kalau bicara rokok, secara hukum agama kita, la darara wa la dirar, nggak boleh kita membahayakan diri kita, nggak boleh membahayakan orang lain. Apalagi sudah jelas-jelas pemerintah itu menuliskan bahaya rokok. Masa kita lalu jual? Maka adalah kita mulai berpikir dengan akal sehat kita. Kita harus menjaga warga negara Indonesia dari penyakit. Bukan malah kita memberikan penyakit kepada mereka. Nah, kadangkala jamaah, ana baru tahu, ana punya kerabat dia dulu buka warung kelontong. Kenapa orang itu suka jualan rokok, Ustaz? Warung kelontong itu kata dia karena nggak langsung bayar, Ustaz. Lalu itu jadi daya tarik. Keuntungannya dikit, Ustaz, kata dia. Tapi jadi daya tarik orang untuk ke toko mereka. Sehingga beli yang lain-lainnya, jemaah. Kalau nggak ada rokok, biasanya orang nggak berangkat ke sana. Nah,
Berarti masalahnya kan bagaimana orang tertarik dengan toko kita. Ya ada cara yang lain yang halal yang bisa kita lakukan. Kalau bicara keuntungan rokok kecil, hanya saja rokok ini menjadi penyebab orang itu datang ke toko kita. Maka kita cari daya tarik lainnya yang halal. Daripada kita membahayakan saudara-saudara kita. Dan ingat, nggak berkah antum hidup ketika antum membahayakan orang lain. Kita nggak boleh menzalimin saudara kita. Baik, itu yang pertama. Dan insya Allah antum harus bisa berusaha untuk membantu orang tua lepas dari rokok. Dan diganti dengan yang lain.